Nah, berikutnya di sini kita milih saja untuk formasinya yang kita inginkan itu yang mana. Nah, setelah di sini kita pilih formasi, jangan lupa teman-teman klik tombol akhiri pendaftaran ya, pasca memilih formasi. Baiklah sobat semuanya, saat ini teman-teman pelamar umum sudah masuk jadwalnya untuk kita melakukan pemilihan formasi ya. Kita pilih formasi yang tersisa dari P1, P2 dan juga P3 yang dibuka untuk pelamar umum. Untuk pemilihan formasi ini dibuka yaitu mulai dari tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, untuk pelamar umum itu ada 3 syarat utama supaya teman-teman itu bisa memilih formasi P3K Guru tahun 2022. Dikarenakan tidak semuanya ini bisa melakukan pemilihan formasi. Yang mana nanti akan ditampilkan yang seperti ini pada akun SSCSN kita. Jadi ada formasi-formasi yang masih tersedia dan juga kita bisa pilih. Yang mana untuk yang bisa memilih formasi pelamar umum adalah mulai dari teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian juga guru swasta dan juga lulusan PPG. Nah, dengan mengetahui 3 syarat utama, pelamar umum bisa melakukan pemilihan formasi tentunya nanti untuk antisipasi bagi teman-teman supaya tidak mengalami kekecewaan ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah merupakan timeline atau jadwal untuk teman-teman pelamar umum. Yang pertama, di sini adalah mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Desember ini teman-teman akan disampaikan yaitu pengumuman dan juga pemilihan formasi untuk pelamar umum. Nah, kalau misalkan sampai saat ini belum dibuka untuk formasinya, alias ketika kita login ke akun SSCSN itu tampilannya masih stagnan, kita lulus seleksi administrasi, maka teman-teman silahkan pantau saja. Kalau nggak malam ini, mungkin besok pagi ya, nanti akan dibuka untuk sistemnya. Setelah kita melakukan pemilihan formasi, maka berikutnya nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan mencetaknya itulah nanti pada tanggal 13 sampai 15 Januari 2023. Syarat utama teman-teman pelamar umum supaya bisa melanjutkan pendaftaran dan juga ikut seleksi P3K ini adalah harus melakukan pemilihan formasi pada tanggal ini ya. Nah, selanjutnya nanti untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum itulah tanggal 16 sampai 21, kemudian pengolahan hasil, kemudian pengumuman ya, bersamaan dengan P1, P2 dan juga P3. Yang lolos dari pelamar umum nantinya akan bisa melihat pengumuman kelulusan pascasangga. Selanjutnya nanti kita bisa ikut pemberkasan ya untuk pengusulan nomor induk P3K. Namun di sini teman-teman pelamar umum itu wajib mengetahui ya bahwasanya tidak semua pelamar umum ini bisa melakukan pemilihan formasi. Yang mana di sini ada 3 syarat utama untuk teman-teman pelamar umum itu bisa melakukan pemilihan formasi tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 2022. Nah, untuk yang pertama di sini adalah syarat supaya pelamar umum bisa melakukan pemilihan formasi. Ini adalah yang pertama, teman-teman harus sudah mengakhiri pendaftaran. Tentunya dalam pendaftaran P3K Guru tahun 2022 itu ketika teman-teman kemarin yang belum membuat akun itu harus membuat akun ya. Harus sudah membuat akun, kemudian ketika membuat akun kemudian login. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang sudah punya akun kan tinggal login saja. Kemudian ketika teman-teman login di sana bisa melanjutkan pendaftaran, selanjutnya memilih jenis seleksi, kemudian berikutnya melakukan pengisian riwayat, upload dokumen dan juga pada bagian resume. Nah, syarat utama teman-teman ini supaya bisa melakukan pemilihan formasi pada tanggal ini adalah teman-teman yang sudah sampai dalam tahap resume, sudah upload berkas dan juga sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Dikarenakan di sini dengan cara klik tombol akhir pendaftaran inilah artinya teman-teman itu melakukan pendaftaran sampai tuntas ya, sampai selesai. Kemudian berkasnya ini sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing. Jadi syarat pertama teman-teman yang nantinya bisa memilih formasi itu adalah teman-teman yang sudah melakukan pengakhiran pendaftaran. Kalau teman-teman kemarin nggak sempat akhiri pendaftaran atau juga mungkin nggak bisa melanjutkan pendaftaran karena formasi pelamar umum nggak tersedia, artinya teman-teman nanti tidak bisa melakukan pemilihan formasi ya. Dikarenakan itu artinya teman-teman tidak melakukan pendaftaran pada P3K Guru tahun 2022 ini. Jadi yang pertama ini syarat teman-teman pelamar umum bisa melakukan pemilihan formasi ini adalah harus sudah klik tombol akhiri pendaftaran pada bagian resume.
Kemudian untuk syarat yang kedua, setelah teman-teman melakukan pengakhiran pendaftaran atau mengakhiri pendaftaran, tentunya teman-teman sudah bisa mencetak kartu pendaftaran ya. Nah, selanjutnya langkah setelah mengakhiri pendaftaran tentunya adalah kemarin tuh pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, syarat kedua, teman-teman pelamar umum yang bisa melakukan pembelian formasi ini nanti setelah klik tombol akhir pendaftaran, ini adalah ketika ada pengumuman ini teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, yang bisa memilih formasi nanti adalah bagi teman-teman pelamar umum yang pada bagian login akun SSCSN-nya pada bagian seleksi administrasi ini dinyatakan lolos seleksi administrasi ya. Nah, bagi teman-teman yang nanti di sini tidak lolos seleksi administrasi, tentunya teman-teman tidak bisa melakukan pemilihan formasi. Dikarenakan untuk seleksi P3K guru termasuk juga P3K non guru itu kan sesuai dengan Undang-Undang ASN, untuk bisa menduduki jabatan ASN P3K itu harus melewati yaitu 2 seleksi ya. Yang pertama itu adalah lulus seleksi administrasi, yang kedua harus sudah lulus seleksi kompetensi. Nah, teman-teman pelamar umum setelah memilih formasi ini kan nanti ikut seleksi kompetensi ya. Ikut seleksi kompetensi yang nanti dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21. Yang bisa ikut di sini nanti adalah teman-teman yang harus sudah lulus seleksi administrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan pemilihan formasi untuk ikut seleksi kompetensi, teman-teman. Dan tentunya dari teman-teman di sini banyak sekali ya yang sudah lulus seleksi administrasi sehingga tinggal menunggu jam saja untuk memilih formasi. Ingat, pemilihan formasi tanggal 14 sampai 18 Desember 2022 ya, jangan sampai telat. Nah, selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah akhir tahun pendaftaran, maka di sini syarat ketiga teman-teman supaya bisa melakukan pemilihan formasi pada tanggal 14 sampai 15 ini adalah teman-teman di sini harus di instansinya itu masih tersedia formasi ya. Kalau misalkan sudah nggak ada formasinya di sana itu tentunya teman-teman tidak bisa melakukan pemilihan formasi. Nah, sebagian besar di Indonesia itu untuk formasi-formasi yang ada di instansi itu adalah diperuntukkan untuk diprioritaskan bagi teman-teman P1, P2, P3. Namun bagi daerah-daerah yang di sana itu mungkin saja jumlah P1-nya lebih sedikit ya dari formasinya, dan juga P2, P3 lebih sedikit, tentunya masih terbuka lebar untuk bisa melakukan pemilihan formasi. Nah, jadi di sini syarat ketiga adalah harus masih tersedia formasi yang ada di instansi kita, teman-teman. Nah, misalkan saja di sini yaitu didasarkan dari pendidikan kita, misalkan adalah S1 Pendidikan Agama Islam, maka di sini ketika memilih formasi bagian lokasi kerja, kita klik di sini, maka akan ditampilkan yaitu sekolah-sekolah yang masih tersedia formasinya. Yang masih tersedia formasinya sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Nah, berikutnya di sini kita milih saja untuk formasinya yang kita inginkan itu yang mana. Nah, setelah di sini kita pilih formasi, jangan lupa teman-teman klik tombol akhiri pendaftaran ya pasca memilih formasi, supaya pemilihan formasi kita ini bisa tersimpan di sistem. Dan berikutnya nanti setelah kita memilih formasi sesuai dengan ijazah kita ini, maka nanti akan diumumkan yaitu daftar peserta, waktu, tempat seleksi untuk pelamar umum. Inilah melalui akun SSCSN masing-masing, sekaligus sudah akan tertera yaitu pada kartu peserta ujian. Setelah itu nanti tanggal 16 sampai 21 teman-teman ikut seleksi kompetensi membawa kartu peserta ujian yang sudah dicetak tersebut. Oke, demikian 3 syarat pelamar umum bisa memilih formasi P3K Guru 2022. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.